Sejumlah reaksi nyinyir muncul lagi karena posko pengaduan warga di Balai Kota DKI Jakarta kembali dibuka. Ada yang mengatakan pengaktifan kembali posko itu berarti Jakarta mundur ke zaman prasejarah. Wow, ini tudingan yang keras dan ekstrim. Tapi apakah tudingan itu akurat? Ini jelas cuma reaksi sinis yang berlebih-lebihan. Mungkin reaksi ini juga karena ketidaksukaan pada sosok yang menghidupkan kembali program itu. Posko itu diaktifkan lagi oleh pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Heru resmi memimpin Jakarta menggantikan Anies Baswedan 16 Oktober 2022. Dan posko itu mulai aktif menerima pengaduan warga pada 18 Oktober 2022. Ini adalah bagian dari gerak cepat Heru di hari-hari pertama memimpin Jakarta. Posko ini cuma bagian kecil dari program besar Heru. Heru sudah menyatakan 3 program utamanya. Yang pertama, penanganan banjir. Kedua, kemacetan lalu lintas. Ketiga, tata ruang. Menurut pantauan cnnindonesia.com, posko dibuka sekitar pukul 8 pagi. Beberapa warga terlihat sudah mulai mengadukan permasalahannya. Di posko pengaduan ada perwakilan tiap-tiap wilayah kota administrasi. Mereka siap menerima keluhan masyarakat. Heru sempat meninjau langsung posko pengaduan itu. Ia didampingi Sekda Marullah Matali untuk melihat kesiapan posko. Posko pengaduan buka sampai 9.30, tidak bisa buka lama-lama. Karena mereka yang bertugas di posko juga ada tugas di wilayah masing-masing. Posko akan dibuka hari Senin sampai Kamis. Menurut Heru, pengaduan warga akan disampaikan ke RT warga yang bersangkutan. Kemudian baru Heru akan tindak lanjuti ke kelurahan masing-masing. Karena para RT itu adalah asisten-asisten di wilayahnya. Pengaduan warga secara langsung di Balai Kota dimulai pertama kali pada 2016. Perintisnya adalah mantan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Sayangnya, Ahok terkena kasus penistaan agama. Jadi program posko pengaduan ini diteruskan oleh wakilnya Jarod Saiful Hidayat. Tapi posko pengaduan itu sempat hilang di era kepemimpinan Anies Baswedan. Di era Anies Baswedan, posko pengaduan diarahkan secara digital melalui aplikasi Jakarta Kini atau Jaki. Jaki resmi diluncurkan pada September 2020. Anies menjabat Gubernur DKI sejak 2017 dan Jaki baru aktif pada 2020. Berarti cukup lama ada kekosongan posko. Nah, melalui Jaki diharapkan warga Jakarta bisa melaporkan berbagai kejadian. Warga juga langsung bisa melihat tindak lanjut dari pemerintah. Kehadiran posko pengaduan sebetulnya bersifat melengkapi. Posko pengaduan bukan meniadakan atau menghapus Jaki yang sudah berjalan. Heru sendiri mengisyaratkan aplikasi Jaki tetap berjalan di bawah kepemimpinannya. Tapi terkadang warga tuh butuh sentuhan kemanusiaan secara langsung. Perasaan bahwa mereka itu betul-betul diperhatikan. Aspirasi mereka didengar secara langsung. Meskipun canggih, aplikasi digital itu tidak selalu memuaskan. Dan mungkin belum semua warga DKI Jakarta sudah terakses dengan secara digital. Disinilah kehadiran posko pengaduan warga dibutuhkan. Terbukti kok, di hari pertama posko itu diaktifkan lagi, saat itu langsung ada sejumlah warga yang mengadukan masalahnya. Apakah Jaki sudah memenuhi seluruh kebutuhan warga? Jika jawabannya iya, mungkin tidak akan ada lagi warga yang datang ke posko. Tapi kenyataannya di lapangan berbeda. Tidak semua kalangan bersikap nyinyir terhadap keberadaan posko ini. Respons positif justru muncul dari Partai Nasdem. Sekedar mengingatkan ya, Nasdem adalah partai menjagokan Anies untuk menjadi Capres 2024. Nasdem merespons positif kebijakan Heru yang membuka kembali meja pengaduan. Nasdem meyakini langkah yang dilakukan Heru semata agar ibu kota menjadi lebih baik. Itu dinyatakan Ketua DPP Nasdem Charles Mekiansah 18 Oktober 2022. Charles mengatakan, Nasdem memberi kesempatan dan dukungan atas langkah kebijakan yang diambil Heru. Ini jelas model komunikasi yang dipilih Pak Heru sebagai pimpinan Jakarta, kata Charles.
Jika Nasdem bereaksi positif, artinya secara objektif posko ini tampaknya cukup berguna. Maka daripada orang repot menghakimi, biarlah program ini berjalan dulu. Selama bermanfaat bagi warga, apa sih salahnya dilanjutkan? Toh setiap program akan selalu dievaluasi kinerjanya. Ayo, kita sama-sama dukung langkah Pemprov DKI untuk kesejahteraan warganya. Saya Rizka Putri, undur diri.